Pemirsa, dua orang pemotor tertimpa pohon tumbang di Jalan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu di Jakarta Barat, hujan deras disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon angsana tumbang menimpa kabel listrik. Tiupan angin kencang yang melanda kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara merobohkan pohon besar di Jalan Pegangsaan. Akibatnya, dua orang tertimpa dan mengalami luka-luka sehingga harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sebuah forklift terpaksa dikerahkan untuk mengangkat pohon yang tumbang dan melintang di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Evakuasi seorang pengendara motor yang terhimpit batang pohon berdiameter sekitar 30 cm berlangsung cukup lama. Sepeda motor yang dikendarai korban pun ringsek di bagian depan karena ikut tertimpa pohon. Lalu lintas sempat ditutup sementara menunggu pohon selesai dievakuasi. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas dari Dinas Pertamanan DKI Jakarta mengevakuasi pohon tumbang yang menutup Jalan Ring Road Kamal, Jakarta Barat. Pohon angsana ini tumbang setelah diterjang angin kencang yang disertai hujan deras Senin malam tadi. Pohon setinggi lebih dari 10 meter ini menimpa kabel listrik yang berada di lokasi. Pas jam bertepatan dengan jam itu, tadi terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang. Ada korban jiwa, Komandan? Alhamdulillah korban dia nihil, memang tingkat kemacetan aja karena memang jam-jam sibuk aja. Tingginya banjir di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur membuat proses evakuasi bayi dan lansia berjalan sulit. Sementara itu, petugas gabungan harus menembus arus banjir yang deras untuk mengevakuasi warga terdampak banjir di Subang, Jawa Barat. Tingginya banjir di permukiman Bidara Cina Jatinegara membuat evakuasi bayi berjalan sulit. Tidak hanya bayi, warga lanjut usia juga dipindahkan ke tempat pengungsian karena tingginya banjir yang melanda ibu kota. Sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir setelah diguyur hujan semalaman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengatakan selain tingginya curah hujan, banjir juga dipicu meluapnya Kali Ciliwung dan Kali Sunter. Akibatnya 150 RT di 42 RW terdampak banjir dan 1.029 warga harus mengungsi. Di RW 07 Kebonpala, Jakarta Timur, sekitar 900 kepala keluarga terdampak banjir yang mencapai 1 meter. Selain itu, RT 005 di kawasan Pejaten Timur terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Petugas pun mengevakuasi warga dengan perahu karet, tetapi sebagian warga tetap memilih tinggal di rumah. Sementara warga Jatinegara Barat menemukan seekor piton sepanjang 4 meter di tengah banjir. Ular ini terbawa arus banjir dan luapan Sungai Ciliwung. Ular pun dikurung agar tidak membahayakan warga. Ular piton sepanjang 5 meter juga ditemukan di perumahan warga di Kali Sumongol, Kalideres, Jakarta Barat di kala banjir. Piton ini tertangkap usai memangsa ternak warga dan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Selain mengganggu lalu lintas, banjir juga mengganggu kegiatan ekonomi ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan dari aparat kepolisian dan BPBD Subang mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Seperti di bawah flyover Pamanukan ini, petugas harus mengevakuasi korban dengan menembus arus banjir yang deras. Untuk dapat menembus arus banjir ini, petugas harus memegang tambang yang telah disediakan. Menurut Kapolsek Pamanukan, banjir sedikitnya merendam 4 desa di Kecamatan Pamanukan. Sejumlah warga dievakuasi ke beberapa titik, salah satunya di bawah flyover Pamanukan, Subang. Ya, kondisinya sampai saat ini air semakin tinggi. Tadi dimulai dari jam 02.00. Kemudian kami pada saat ini lagi melakukan evakuasi bersama warga, bersama rekan-rekan TNI, Polri, dari unsur masyarakat dan lain-lain. Untuk terendam apa aja, Dan? Kenapa? Dan terendam apa aja? Terendam ada 3 desa, 4 desa. Jadi Mulyasari, Pamanukan Hilir, Pamanukan Seberang, kemudian Lengkong.
Banjir yang merendam ruas jalan di jalur Pantura Subang, Jawa Barat membuat jasa penyeberang sepeda motor bermunculan. Warga nekat menembus banjir setinggi lebih dari 1 meter sambil memanggul sepeda motor. Namun penyedia jasa penyeberangan ini tidak menetapkan tarif, mereka menerima upah seikhlasnya dari warga. Warga pun mengaku terpaksa menggunakan jasa penyeberangan ini karena tidak ada jalan lain untuk pulang ke rumah. Ya gimana lah, nggak ada jalur lagi. Nggak ada jalur ya? Iya. Jadi terpaksa lah gitu. Terpaksa. Selain di Subang, banjir juga menggenangi ratusan rumah di Villa Nusa Indah Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air di perumahan ini bervariasi mulai dari 90 hingga 150 cm. Petugas berpatroli untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, namun sebagian warga memilih untuk tetap bertahan di rumah mereka. Warga pun berharap adanya penanggulangan banjir dari pemerintah karena hampir setiap tahun Villa Nusa Indah mengalami banjir. Dari Subang dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab banjir di beberapa kota di Jawa Tengah. Di Semarang, banjir diperparah oleh kondisi drainase yang buruk. Sedangkan di Jawa Timur, banjir membuat ruas jalan dan jembatan antar kecamatan di Jombang amblas. Banjir yang melanda 8 kecamatan di Semarang bawah terjadi lantaran curah hujan memang cukup tinggi dan sungai tidak mampu menampungnya. Untuk mengurangi genangan air, pompa-pompa air akan diefektifkan dan ditambahkan di wilayah kota sebagai penanganan jangka panjang. Selain itu, drainase akan dibenahi dan sejumlah alur sungai dinormalisasi, serta pembangunan tol Tanggul Laut yang diharapkan segera sampai wilayah kota Semarang. Kapasitas pompa kita memang harus ditingkatkan. Kapasitas pompa yang kita punya itu mungkin cukup pada saat curah hujan atau kapasitas hujan dihitung sekitar tahun 2013 yang lalu. Tapi dengan perkembangan iklim yang luar biasa, termasuk hari ini, kemarin hujan sangat tinggi, masuk kategori hujan ekstrim, itu evaluasinya pertama pompa harus ditambah. Sementara itu, banjir yang terjadi di Demak karena intensitas curah hujan yang tinggi dan lokasi banjir yang menjadi muara dari limpahan sejumlah sungai. Banjir setinggi lebih dari 1 meter membuat 98 pasien gangguan kejiwaan dan 15 pasien rehabilitasi narkoba Panti Maunatul Mubarok di Desa Lengkong, Kecamatan Sayung terjebak di dalam panti. Pengelola panti sengaja belum mengungsi karena tidak mudah memindahkan para pasien tersebut. Tadi malam sudah mulai parah dan sampai sekarang juga nambah terus. Sudah hampir 1 meter lebih. Tapi ada sebagian sudah 1 dada orang dewasa. Terus pasien ditempatkan di mana? Kalau sekarang tempatnya pasien alhamdulillah masih ada bangunnya yang bisa selamatkan. Selain 1 bangunan ini sudah semua kerendam air banjir. Di Kabupaten Pati, sedikitnya 32 desa di 6 kecamatan terendam banjir. Selama seminggu terakhir di Kecamatan Sukolilo, 3 desa terendam banjir akibat luapan sungai Silogonggo setelah hujan terus mengguyur kawasan ini. Air dengan ketinggian 50 hingga 150 cm membuat warga memilih untuk mengungsi dalam 3 hari ini. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih merendam wilayah permukiman warga di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Meski debit air masih cukup tinggi, namun menurun dibandingkan beberapa waktu lalu. Seperti di Dusun Kalipuro ini misalnya, ketinggian banjir yang sebelumnya mencapai 2,5 meter, kini sudah menurun menjadi 1,5 meter. Selain merendam ribuan rumah, jembatan di Desa Brodot juga patah akibat banjir. Bagian tengah jembatan amblas karena penyangga tiang jembatan di dasar sungai tergerus derasnya banjir. Jembatan dan jalan yang amblas membuat akses jalan antar desa terputus. Ini sudah retak-retak, nggak kuat naik. Terus ini nanti dampaknya apa, Pak? Dampaknya ya masyarakat nggak bisa aktivitas sama sekali, Mas. Terutama akses mau biasanya kan banyak orang lewat sini jualan ke pasar Perak. Ini kan jalur utama. Jadi sini kan nggak bisa masuk ke pasar Perak. Mungkin ini kan lewat sana. Petani di Bojonegoro, Jawa Timur terancam gagal panen dan rugi hingga jutaan rupiah. Pasalnya, ratusan hektar sawah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terendam banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Padi yang rata-rata berumur lebih dari 2 bulan atau sudah memasuki masa panen kini rusak. Bahkan sebagian diantaranya dipastikan gagal panen. Dek wingi iki nembe. Tuh niki Pak, pokoke
Dek bengi kalian sak niki lho. Ruginya kathah. Walah kuatah Mas. Biasanya angsal pinten? Sing sawil niku biasa asal 12 niku asal kalih niku mungkin kula tapani namung asal setunggal. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Desa Tulungagung, Kadungrejo, Lebak Sari, Tanggungan, Gunung Sari, dan Kalisari, Kecamatan Buerno, Bojonegoro. Untuk meminimalisir resiko kerugian yang lebih besar, sejumlah petani berinisiatif tetap memanen padi yang terendam banjir meski dengan hasil seadanya. Dari Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Gunung Api Raung kembali menunjukkan peningkatan vulkanik. Semburan material abu vulkanik membumbung setinggi 2.000 meter dan berdampak terhadap operasional penerbangan Bandara Internasional Banyuwangi. Tingginya kolom abu yang disemburkan Gunung Api Raung condong ke arah timur dan tenggara yang mengakibatkan terjadinya hujan abu di sejumlah wilayah di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan pada Senin kemarin 7 jadwal penerbangan dibatalkan. Tingginya intensitas hujan abu vulkanik Raung menutupi landasan pacu pesawat terbang, sehingga otoritas bandara terpaksa membatalkan semua penerbangan. Penutupan aktivitas operasional penerbangan di Bandara Internasional Banyuwangi ini setelah dilakukan paper test yang menunjukkan paparan abu vulkanik Raung telah menutupi landasan pacu runway di bandara. Puluhan calon penumpang terpaksa mengembalikan tiket pesawat dengan pengembalian sebanyak 90% dari harga tiket. Selain itu, ada juga yang menunda jadwal keberangkatan pada hari mendatang. Karena erupsinya Raung ya, akhirnya pesawat semua di cancel flight untuk yang hari ini. Nggak tahu sampai kapan, mungkin besok juga tergantung dari situasi, namanya faktor alam Pak ya. Ya jadi sementara kalau yang seperti saya ambil opsi lain melewati Surabaya. Jadi jalur darat ini mau ke Surabaya ini? Iya, saya akan jalur darat ke Surabaya untuk flight besok pagi dari Surabaya. Oh gitu. Ini tujuannya kemana sih Pak? Saya tujuan akhirnya di Medan. Penutupan Bandara Internasional Banyuwangi dimulai setelah mendapat notis to Airmen Notam dari Airnav Indonesia. Mohon maaf karena pertimbangan keselamatan dari hasil kolaborasi di Bandara Banyuwangi kami sampaikan kondisi ini di jam 8 ke otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya untuk diambil kebijakan secara final mengeluarkan notem Bandara Plus. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi, Jawa Timur merekam semburan abu vulkanik Raung setinggi 2.000 meter condong ke arah timur dan tenggara. Hembusan angin yang mengakibatkan hujan abu pada 12 wilayah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur, yakni Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Licin, Glagah, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Blimbing Sari, Singojuru, Sempu, dan Kecamatan Songgon. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah gerak mengakibatkan puluhan rumah warga dan jalan di Purwakarta, Jawa Barat hancur. Warga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara yang aman dari bencana tanah gerak. Hujan yang mengguyur wilayah Purwakarta, Jawa Barat sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah gerak terjadi dan merusak puluhan rumah warga di Kampung Cirangkong, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Setidaknya puluhan rumah warga rusak tidak dapat dihuni dan beberapa di antaranya nyaris rata dengan tanah. Tanah gerak sempat disaksikan warga pada malam hari. Hujan besar atau gimana? Hujan besar. Terus? Ya tiba-tiba tembok bunyi tak langsung. Oh gitu. Ngebel saya pulang. Tapi istri sama anak udah pada keluar. Jadi pada selamat ya? Selamat. Sekarang mesti kemana Pak? Mesti ke rumah mertua. Yang rusak ambruk itu sampai roboh ya, ada 21 rumah. Sementara 21 rumah, sementara yang terdampak ada 46 rumah. Selain menghancurkan rumah, jalan desa juga hancur akibat tanah gerak. Patahan dengan lebar 10 hingga 15 cm terjadi sepanjang 300 meter. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwa, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras dan angin kencang disertai petir diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat dalam 3 hari ke depan. Status siaga banjir bandang dan longsor juga dikeluarkan oleh BMKG untuk wilayah di Jawa Barat seperti Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan Cianjur hingga Kabupaten Garut. Dan pemirsa, berikut keterangan Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu. Untuk curah hujan sedang sehingga lebat, berpotensi terjadi yang disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang berpotensi di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Ciamis, Banjar, dan Kabupaten juga Kota Tasikmalaya. Sedangkan berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak, untuk dampak banjir dan banjir bandang untuk 3 hari ke depan, yaitu tanggal 8 sampai 10 Februari dengan status siaga pada wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Cianjur. Sementara untuk wilayah-wilayah yang berpotensi longsor ada di Kabupaten atau Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Ustadz Maher At-Tuwalibi meninggal dunia pada Senin malam. News Pagi akan segera kembali usai jeda berikut ini.